Hello everybody, all my friend, welcome back to my YouTube channel. Balik lagi bersama Anthony and Friend. Bro, thank you bro, udah mau datang ke studio Anthony and Friend nih. Yes. Oke friend, jadi kali ini di studio Anthony and Friend udah hadir seorang teman lama gue nih ya. Jadi kita kenal dari kapan bro? Udah lama ya, udah 10 tahun lebih sih kayaknya. Belasan tahun lah ya. Belasan. Dari pakai seragam putih abu-abu ya. Iya. Udah lama banget dari bandel-bandel ya. Bolos bareng sekali. Tapi waktu berubah bro. Itu berubah. Kali ini lu udah bukan orang yang dulu banget lah. Jadi di samping gue ini adalah Bro Chandra Setiawan, nama lengkapnya. Jadi ini adalah bener-bener teman seperjuangan gue dari SMA lah. Nah, backgroundnya ini Bro Chandra, lu lulusan di bidang hukum bro ya, betul ya? Iya ya. Dan S2-nya juga di bidang hukum juga di kenotariatan, betul ya? Betul. Di salah satu universitas swasta di daerah Tangerang. Ini terkenal sebenarnya ini universitasnya, tapi nggak boleh sebut merek gitu. Gak usah lah. Nggak usah lah ya. Oke, bro, kenapa lu hari ini gue panggil ke sini bro? Jadi sebenarnya ini masih berhubungan dengan masa-masa pandemik sih bro. Iya. Jadi pada saat pandemik itu kan banyak orang di PHK, banyak orang yang apalagi awal-awal tuh bro, yang orang work from home di rumah terus, Iya. ya kan? Tiba-tiba otaknya berjalan, otaknya berpikir. Akhirnya tiba-tiba banyak yang jadi wirausaha, banyak yang jualan ini, jualan itu, dan akhirnya ujung-ujungnya orang mulai berbisnis bro. Betul. Nah, dari background ini lu nih bro, sebagai seorang bisa dibilang orang yang melek hukum lah bro, ya. Gue mau tahu nih pandangan lu sebagai orang yang melek hukum, gimana sih saran-saran? Apa tuh? Gimana ya ngomongnya? Gue mau tahu nih saran lu sebagai orang yang melek hukum kepada teman-teman yang baru memulai usaha. Mungkin ada bro hal-hal yang bisa disampaikan supaya nggak melewati pagar-pagar hukum itu bro, atau gimana? Gue lebay nggak sih bawanya? Kalau pagar-pagar dibilang rule berarti ya, kita aturan. Iya, rule aturannya. Biasa hukum kan ngomong aturan kan? Ya betul, aturan. Ada nggak sih bro, kira-kira apa sih? Yang pasti sih ya, kalau kita ngomong buat yang awal-awal ya, kan memang banyak juga rekan-rekan kita ya, Iya. maupun saudara-saudara kita yang memang banting setir kayak lu bilang tadi. Hai kamu teman-teman, saudara-saudara Chandra yang kenal saya dan Chandra, kalau kalian banting setir pada saat pandemik, berarti saat ini kalian harus nonton videonya sampai selesai ya. Oke lanjut bro, sorry, intermezzo dikit kan. Ya sebenarnya kalau kita bicara tentang aturan itu kan bukannya kita cuma membatasi diri kita pribadi ya. Oke. Jadi kalau kita udah masuk ke bidang bisnis, kayak kita pasti akan ada interaksi antara orang lain. Misalnya kayak lu sama gua nih, ada interaksi aturannya. Contohnya misalkan gua sama lu join usaha, adanya penggabungan uang kan. Iya. Ada penggabungan uang, penggabungan waktu, penggabungan komitmen. Iya. dengan Tenaga tujuan- pikiran ya kan. Tenaga pikiran untuk suatu tujuan tertentu. Oke. Sekarang kita nih tujuannya apa sih? Dari awal kita bicara tentang keuntungan dan lain-lain kan. Bisnis. Ya, untuk melangkah maju, keberhasilan. Nah, di situ itu penting juga gitu adanya aturan-aturan antar kedua belah pihak. Secara simpel lah, kita nggak usah ngomong terlalu yang skala besar lah. Kita bicara tentang yang wah ini undang-undang itu peraturan ini, waduh ini itu ntar itu udah terlalu jauh deh pertanyaan Bro Anton ya. Oke. Tapi kalau antar kedua belah pihak intinya ya tetap masih ada aturan-aturan yang diatur gitu kan, misalnya gimana sih pembagian keuntungan kalau misalnya emang ada joinan. Artinya sekarang Bro Chandra lagi ngomong tentang surat perjanjian dong bro. Ya, surat perjanjian atau kesepakatan, perikatan aja antara lu sama gua, ada suatu konsensus itu kayak persetujuan. Ya, tapi nggak harus dua belah pihak kan? Artinya dua pihak atau lebih kan? Ya bisa lebih. Bisa lebih. Tergantung aja antara lu, gua, terus orang siapa lagi. Oke. Yang pasti ya jangan buat perjanjian dengan diri sendiri aja gitu. Ntar lucu lagi, pihak pertamanya lu, pihak keduanya gua, tangan gua dua-duanya. Nggak boleh gitu ya, berarti nggak ada yang berjanji ya. Berarti intinya definisi perjanjian usaha itu ya minimal dua pihak atau lebih gitu lah ya. Ya. Gue simpulkan seperti itu boleh ya? Boleh. Oke, gue memang jago menyimpulkan bro. Oke bro. Tapi jangan nyimpulin terlalu cepat ya. Tuh, Ntar belum kalau dalam terlalu nih cepat- berarti. kalau terlalu cepat juga bahaya. Oke. Karena sebenarnya yang kita bicarakan tuh nggak sesimpel itu. Nggak sesimpel itu. Nggak simpel itu. Sekarang gini, kalau kita bicara ini adalah air aqua dan ini adalah air kopi. Oke. Kalau kita
tumpahin salah satunya ke salah satunya ini akan berwarna menjadi Hitam. hitam. Tapi pada kenyataannya kan ada yang putih ya aqua itu kan. Iya. Nah, gimana caranya si aqua ini jangan dibilang hitam juga gitu. Tapi kan kalau dicampur jadi Kalau hitam. dicampur hitam kan. Tapi kan sebenarnya kan ada sesuatu yang berubah. Yang pertama rasa jadi lebih tawar. Kedua volumenya lebih banyak. Bukan berarti karena sudah hitam dia harus yang ini harus jadi ikut aturan yang sepihak ini aja kan, yang kopi. Oh, that's why itulah yang disebut hukum perjanjian di awal ya. Iya, jadi kalau ada percampuran jangan satu itu lebih kuat dari yang lainnya, tetap aja. Kita nggak bisa menilai itu dari lapisan luarnya aja gitu. Oh, menarik nih. Kayaknya menarik nih bro kalau dibahas nih bro. Kayak video bakal panjang nih. Ya, dipendek-pendekin aja lah. Ya kita bahas mungkin secara kulit luarnya aja lah bro ya. Luarnya aja. Ya buat gambaran teman-teman, tapi nanti teman-teman kalau memang merasa menarik, ya mau tahu lebih dalam, mungkin teman-teman bisa konsultasi dengan para konsultan hukumnya masing-masing lah ya. Betul. Tapi Bisa cari tahu juga lewat Google. Oh, Sekarang gitu. kita tuh informasi semua terbuka lah ya. terbuka. Cuman masalahnya jangan kalau kita bicara tentang hukum, jangan menafsirkan segala sesuatu itu secara sendiri. Gampangnya lah. Kenapa ada dokter? Kenapa? Mereka tuh belajar berapa tahun, ada koas lagi berapa tahun, sampai praktek berapa tahun. Kenapa ada mereka gitu? Apakah kita bisa nebak-nebak, oh kalau udah batuk-batuk aja itu cuma penyakit batuk. Sekarang ternyata ada corona gitu. Bener nggak? Iya, itu perlunya dokter gitu. Makanya kita sebisa mungkin kita mencari tahu, tapi jangan sampai digeneralisir seakan gitu. lebih tahu dari Oke. tanpa bukti-buktinya itu. Jadi kita juga kadang-kadang boleh lah kita cari tahu lewat internet, bagus kita keinginan itu. Apalagi orang-orang yang jiwa pengusaha tuh, gue tau banget karena lu sama gue kalau ada suatu hal, iya kita paling cepet dulu ya. Kan, langsung tak mana nih gitu, oh kesana sini, oh yaudah ya. Kalau ingat dulu kita bisnis banyak banget ya bro ya. Ya banyak sih. Ternak ayam apa ya dulu kita ya. Macam-macam kita. Apalagi jualan pulsa. Pulsa nomor cantik dulu pernah juga ya. Ternak ayam sih gue paling ingat sih. Kita sampai punya berapa ratus ekor. Terus lo gugur, gue jalan sendiri gitu ya. Akhirnya gugur tutup aja. Tapi ujung-ujung gue di sana gugur juga sih. Iya. Karena memang kayaknya nggak cocok sama nyawa itu. Tapi intinya sih kalau gue lihat ya bro ya. Dulu itu pada saat kita masih muda, kita bisa dibilang buta hukum lah pada saat itu. Ya kan? Iya. Pada saat itu, karena kan kita waktu itu usia SMA baru-baru Ya kita sih berdua ya, pada saya saat nggak tahu ya, tapi kayaknya sama lah ya. Iya. Kita umur-umur segitu sih Nah, kayaknya. mudah-mudahan nih bro, harapan gua dengan kita bikin video-video seperti ini, bicara mengenai payung hukum tentang apa itu badan hukum gitu kan, bagaimana hukum dalam bisnis gitu. Gue berharap teman-teman Anthony and Friend nanti yang nonton video ini tidak mengulangi kesalahan kita, betul nggak? Betul sih. Paling nggak bisa lebih lurus lah gitu. Ya. Terus ada juga tuh lagi pandemi sekarang banyak juga orang yang pengen jual aset. Wah, itu menarik tuh bro. Kalau jual aset berarti banyak banget tuh yang harus diperhitungkan di dalamnya ya. Sangat menarik sih kayaknya. Soalnya memang banyak banget alurnya dari awal sampai akhir yang mungkin kita belum tahu itu. Banyak banget yang belum tahu kalau belum pernah melakukan. Dan orang yang sudah melakukan pun satu kali belum tentu ingat kadang-kadang gitu. Untuk yang kedua kan gimana sih? Iya, karena kan gue kan memang backgroundnya adalah di bidang ekonomi bro. Jadi sebenarnya pada saat kita melakukan penjualan itu, ini di luar hukum ya, gue bicara. Banyak instrumen-instrumen yang orang lupa. Misalnya pajak jual beli di dalamnya ya kan. Iya, betul. Terus di dalamnya misalnya ada lagi pada saat kita harus ke notaris kan ada biaya-biaya notaris dan lain sebagainya. Itu yang hal-hal yang orang tuh taunya, oh kalau gue jual rumah 1 miliar gitu, berarti gue dapat 1 miliar. Padahal kan nggak semudah itu gitu kan cara hitungnya kan. Nggak semudah itu. Apalagi kalau rumah itu, kita kalau bicara rumah ya, ternyata masih ada tunggakan di bank, harus ada pelunasan KPR lebih dipercepat. Oh banyak lah pokoknya. Nah, itu udah masuknya ke pernak-perniknya ya. Kalau kita bicara dari cash yang normalnya aja, kalau yang tadi lu bicarain tuh kan udah masuk ke arah cash yang tertentu khusus ya khusus. Misalkan kayak tadi lu bilang ada di bank lah, mungkin terus ada lagi dalam lelang. Iya, ada juga kayak gitu. Ada lagi nanti lewat putusan pengadilan, macam-macam lah. Pokoknya kita nggak usah rumit-rumit, yang standar. Kita bahas kulit luarnya aja dulu ya. Yang memang umumnya seperti ini. Oke, boleh bro. Berarti
kedepannya Anthony and Friend bersama Bro Chandra ini kita akan banyak bahas hukum dalam bisnis lah ya. Kuliah gratis buat teman-teman semua pokoknya. Bebas lu nonton ini. Kalau dibilang kuliah gratis, belum. Soalnya kalau penjabaran kayaknya nggak bakal selengkap di kuliah ya. Oke. Tapi gua ngasih gambaran aja sih gitu. Oke, berarti kita mungkin paling nggak teman-teman jadi tahu sedikit lah kulit luarnya. Ya, selebihnya terserah Anda gitu kan. Googling lagi atau konsultasi lagi. Oke, thank you bro. Berarti kita langsung ketemu di video berikutnya bro ya. Boleh. Langsung kita bahas lebih dalam. Thank you teman-teman buat yang udah nonton video ini. Intinya kedepannya gue dan Bro Chandra ini akan banyak bahas hukum dalam bisnis yang mudah-mudahan bisa jadi bahan rekomendasi referensi buat teman-teman semua. Gue Anthony dan juga Chandra. Sampai ketemu di video berikutnya. Like video ini kalau kalian suka dan juga share sebanyak-banyaknya. Dan yang paling penting, subscribe channel ini supaya kalian gak ketinggalan video-video kita berikutnya. Sampai ketemu, bye-bye.